Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Hajjah Novi Darmayanti SEMSA KCA dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sofiatur Rohmah dengan NIM 220411015, Uliatun Nikmah dengan NIM 220411063, Sigit Arya Yudanto dengan NIM 220411067. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penggunaan teori akuntansi dalam situasi-situasi manajerial. Materi presentasi yang akan kami bahas yaitu 1. Teori akuntansi yang relevan dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. 2. Hubungan antara teori akuntansi dan pengambilan keputusan manajerial. 3. Ketepatan dalam mengevaluasi dampak penerapan teori akuntansi dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. 4. Penggunaan teori akuntansi dalam situasi-situasi manajerial. Teori akuntansi yang relevan dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. 1. Teori keagenan. Agensi teori menjelaskan hubungan antara prinsipal, pemilik pemegang saham, dan agen, manajemen. 2. Teori stakeholder. Stakeholder teori menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak berkepentingan lainnya. 3. Teori legitimasi. Legitimasi teori berpendapat bahwa organisasi berusaha untuk bertindak sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat agar dianggap sah, legitimate. 4. Teori sinyal. Signaling teori menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan informasi akuntansi untuk memberikan sinyal kepada pihak eksternal tentang kinerja dan prospek masa depan mereka. 5. Teori biaya transaksi. Transaction cost teori berfokus pada biaya-biaya yang timbul akibat transaksi ekonomi. 6. Teori kontingensi. Kontingensi teori menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan akuntansi atau manajemen yang universal. 7. Teori berbasis sumber daya. Resource Based View. RBV berfokus pada sumber daya dan kapabilitas unik yang dimiliki perusahaan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Hubungan antara teori akuntansi dan pengambilan keputusan manajerial. Teori akuntansi dan pengambilan keputusan manajerial memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen berfungsi sebagai alat penting yang menyediakan informasi relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan hubungan tersebut. 1. Peran akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh manajer untuk membuat keputusan yang efektif. Informasi ini mencakup analisis biaya, proyeksi pendapatan, dan evaluasi kinerja yang memungkinkan manajer untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan, dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh manajer. 2. Teori akuntansi positif dan praktik manajerial. Teori akuntansi positif menjelaskan alasan dibalik penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dan bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik. Teori ini membantu manajer memahami implikasi dari pilihan akuntansi tertentu terhadap laporan keuangan dan keputusan bisnis. Misalnya, penerapan prinsip konservatisme dalam akuntansi dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan. 3. Pengaruh informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial. Informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi manajemen tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan tetapi juga berkontribusi pada penilaian kinerja manajerial. Dengan menggunakan data akuntansi yang tepat, manajer dapat mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan informasi akuntansi secara efisien dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, hubungan antara teori akuntansi dan pengambilan keputusan manajerial sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Akuntansi manajemen menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk analisis dan perencanaan, sementara teori akuntansi positif memberikan dasar untuk memahami bagaimana informasi tersebut dapat digunakan secara efektif dalam konteks bisnis. Dengan demikian, integrasi antara teori dan praktik akuntansi menjadi kunci dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan strategis di tingkat manajerial. Ketepatan dalam mengevaluasi dampak penerapan teori akuntansi dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. Ketepatan dalam mengevaluasi dampak penerapan teori akuntansi dalam konteks pengambilan keputusan manajerial sangat penting, karena keputusan yang diambil oleh manajemen seringkali didasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Ketepatan dalam mengevaluasi dampak penerapan teori akuntansi dalam pengambilan keputusan manajerial memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Dengan memastikan bahwa informasi akuntansi yang digunakan relevan, akurat, dan transparan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih strategis, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi dampak penerapan teori akuntansi dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. 1. Relevansi informasi. Mencakup kesesuaian data dan analisis varians kesesuaian data merupakan informasi akuntansi harus relevan dengan keputusan yang dihadapi, misalnya data biaya harus mencerminkan biaya yang akan dikeluarkan di masa depan untuk keputusan investasi, sedangkan analisis varians merupakan evaluasi seberapa baik informasi akuntansi dapat membantu manajer dalam memahami perbedaan antara anggaran dan realisasi serta implikasinya terhadap keputusan. 2. Akurasi dan keandalan. Mencakup validitas data dan audit internal. Validitas data merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan akurat dan dapat diandalkan. Kesalahan dalam laporan keuangan dapat mengarah pada keputusan yang salah, sedangkan audit internal merupakan suatu proses melakukan audit untuk memastikan bahwa informasi akuntansi yang digunakan dalam pengambilan keputusan telah diverifikasi dan bebas dari kesalahan. 3. Analisis biaya manfaat. Mencakup evaluasi biaya dan pengukuran kinerja. Evaluasi biaya merupakan cara untuk menilai apakah penerapan teori akuntansi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikannya, sedangkan pengukuran kinerja menggunakan indikator kinerja yang relevan untuk menilai dampak keputusan yang diambil berdasarkan informasi akuntansi. 4. Pengaruh terhadap strategi bisnis. Mencakup dampak jangka panjang dan respons terhadap perubahan pasar. Dampak jangka panjang merupakan proses menganalisis bagaimana penerapan teori akuntansi mempengaruhi strategi jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan investasi dan pengembangan produk, sedangkan respons terhadap perubahan pasar merupakan cara untuk menilai seberapa cepat dan efektif manajemen dapat merespons perubahan pasar berdasarkan informasi akuntansi yang tersedia. 5. Transparansi dan komunikasi. Mencakup keterbukaan informasi dan pelatihan dan pendidikan. Keterbukaan informasi ini memastikan bahwa informasi akuntansi disampaikan dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sedangkan pelatihan dan pendidikan memberikan pelatihan kepada manajer tentang cara menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. 6. Penggunaan teknologi. Mencakup sistem informasi akuntansi dan analisis data. Sistem informasi akuntansi ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengolahan data akuntansi, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat, sedangkan analisis data menggunakan alat analisis data untuk menggali wawasan dari informasi akuntansi yang ada, membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional. Penggunaan teori akuntansi dalam situasi-situasi manajerial. Di sini ada beberapa keputusan manajerial yang dicontohkan. Yang pertama yaitu keputusan investasi modal. Teori utamanya mencakup teori pelestarian modal, teori keagenan, teori sinyal, dan teori berbasis sumber daya. Dari beberapa teori tersebut, tujuan fokusnya yaitu mempertahankan modal, potensi konflik kepentingan manajemen pemegang saham, sinyal pasar atas keyakinan perusahaan, dan pengembangan keunggulan kompetitif melalui sumber daya unik. Keputusan pendanaan mencakup teori keagenan, teori sinyal, dan teori biaya transaksi. Dari beberapa teori tersebut, teorinya berfokus pada bagaimana pengaruh struktur pendanaan terhadap perilaku manajemen, sinyal yang diberikan oleh pilihan pendanaan kepada pasar, dan efisiensi biaya transaksi terkait pendanaan. Keputusan operasional mencakup teori kontingensi, teori berbasis sumber daya, dan teori pelestarian modal. Dari berbagai teori tersebut, fokus teorinya meliputi penyesuaian sistem akuntansi dengan karakteristik operasional, identifikasi dan alokasi sumber daya untuk penciptaan nilai, dan pemeliharaan kapasitas operasional perusahaan. Keputusan terkait kinerja dan kompensasi mencakup teori keagenan, teori stakeholder, dan teori kontingensi. Dari berbagai teori tersebut, fokus teorinya meliputi penyelarasan kepentingan manajemen dan pemegang saham, pertimbangan dampak terhadap seluruh pemangku kepentingan, dan kesesuaian sistem pengukuran dengan strategi organisasi. Keputusan pengungkapan informasi mencakup teori sinyal, teori legitimasi, dan teori stakeholder. Dari berbagai teori tersebut, fokus teorinya meliputi pemberian sinyal positif kepada pasar, pemenuhan harapan masyarakat untuk legitimasi, dan pemenuhan kebutuhan informasi berbagai pihak berkepentingan. Keputusan etis dan tanggung jawab sosial mencakup teori stakeholder dan teori legitimasi. Dari berbagai teori tersebut, fokus teorinya meliputi pertimbangan dampak keputusan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan tindakan perusahaan untuk mempertahankan legitimasi di mata masyarakat. Jadi, teori akuntansi tidak memberikan jawaban langsung untuk setiap keputusan manajerial, tetapi menyediakan kerangka kerja yang penting untuk memahami implikasi akuntansi dari berbagai pilihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.